Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Sakyufron, NRP 0531194000038 dari jurusan Teknologi Informasi. Saya di sini ingin menyampaikan atau mendemokan tentang aplikasi web yang telah saya dan kelompok saya bantu buat untuk pengerjaan mata kuliah Teknologi Web tugas akhir. Nah, langsung saja di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang web server. Di mana web server di sini yang akan saya gunakan adalah WAMP karena saya menggunakan Windows. Bisa juga menggunakan XAMPP kalau kita menggunakan OS lainnya seperti Linux atau Mac. Tapi saya di sini karena saya menggunakan Windows, saya akan menggunakan WAMP. Lah, kenapa kita menggunakan aplikasi web server? Karena dalam membuat web ini sendiri kita menggunakan bahasa PHP, di mana PHP tersebut berjalan dalam web server. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan membuka web manager-nya. Kita akan menyalakan web manager. Nah, web manager sudah kita nyalakan. Kita tunggu hingga logo yang ada di sini berwarna hijau. Oke, sudah bisa kita lihat. Kalau logonya di sini sudah berwarna hijau, berarti itu tandanya web AMP yang kita jalankan tadi sudah berjalan semestinya. Baik, setelah itu kita membuka Google Chrome sebagai aplikasi web default pada WAMP yang telah kita install. Lalu coba kita tuliskan di sini localhost. Nah, apabila telah muncul tampilan seperti ini, berarti tandanya WAMP yang kita jalankan tadi sudah berhasil dijalankan dengan benar. Dapat kita lihat di sini, kita dapat melihat your projects. Your projects adalah yang saya buat di sini adalah e-review sesuai tugas. Baik, lalu selanjutnya kita akan membuka halaman aplikasi web kita. Kita buka dengan localhost/e-review. Nah, setelah kita membuka localhost/e-review, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan aplikasi web saya, di mana ketika kita menampilkan aplikasi web ini, maka yang terbuka di sini adalah code-nya adalah welcome.php. Dalam welcome.php ini terdapat indeks. Nah, dalam indeks di sini akan meload view, header, view top menu, dan juga footer. Dapat kita lihat di sini sesuai bahwa dalam header terdapat ini logo dan juga navbar, home, dan login. Lalu di sini merupakan top menu yang sudah saya modifikasi sedikit. Dan lalu yang di bawah sini adalah footer. Baik. Lalu setelah itu saya akan mulai menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi web yang telah saya buat. Pertama, kita akan melakukan login. Nah, ketika kita mengklik halaman login, akan muncul kalimat seperti ini. Page login, you should log in to the system before you can submit or review any article. Nah, dalam case kali ini kita akan menganggap bahwa kita belum mempunyai akun sama sekali, maka dari itu kita harus melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan pertama-tama bahwa dalam project e-review ini merupakan aplikasi web di mana di dalamnya terdapat 3 roles, 3 peran, yaitu editor, reviewer, dan makelar. Dalam editor di sini, tugasnya adalah untuk membuat task baru atau membuat tulisan baru yang nantinya akan direview oleh reviewer. Lalu yang role kedua adalah reviewer, yang jelas sebagaimana namanya. Tugasnya adalah untuk mereview tugas atau task yang
upload oleh editor. Lalu yang terakhir adalah maklar, yaitu pihak ketiga untuk mengontrol atau memantau segala aktivitas atau menjadi perantara antara editor dan reviewer di sini. Baik, karena kita mengumpamakan belum memiliki akun sama sekali, maka kita akan melakukan setup terlebih dahulu. Kita akan masukkan nama editorku untuk mempermudah kita mengingat. Lalu username-nya juga editorku. Password-nya juga kita samakan. Emailnya editorku@gmail.com. Lalu kita pilih roles-nya sebagai editor. Lalu nomor rekening di sini kita dapat mengisikan terserah. Lalu foto kita akan memilih foto sebagai avatar kita. Kita pilih ini, perumpamaan, sign up. Nah, ketika kita mengklik sign up, maka akan keluar halaman sign up sukses. Your new account has been added. Nah, lalu kita disuruh untuk login. Mengapa kita disuruh untuk login? Yaitu untuk memasukkan atau untuk mengecek apakah yang kita inputkan tadi benar atau salah. Coba kita login, editorku, passwordnya juga sama, editorku. Lalu kita tekan login. Nah, apabila benar, maka kita akan di-redirect ke dalam editor controller. Nah, dalam editor controller ini kita akan berperan sebagai editor terutama. Baik, kita akan logout dulu dan kita akan sign up lagi sebagai reviewer. Kita isikan di sini reviewerku. Namanya juga review. gmail.com. Lalu kita akan memilih roles-nya sebagai reviewer. Di sini ketika kita memilihkan roles-nya sebagai reviewer, maka akan muncul bar nomor rekening dan juga kompetensi. Nomor rekening ini tentunya merupakan nomor rekening dari bank kita misalnya. Lalu kompetensi ini merupakan keahlian yang kita punyai. Baik, kita coba isikan. Kompetensi ini misalnya English expert. Lalu kita choose file, account di sini. Lalu kita melakukan sign up. Nah, sign up sukses. Ketika kita melakukan sign up di sini, maka data-data yang kita inputkan tadi termasuk nama, username, password, dan lain-lain akan masuk ke dalam database. Dapat kita lihat di sini, kita akan membuka database-nya terlebih dahulu. Nah, dalam database saya sudah membuat database e-review. Data-data yang kita masukkan tadi akan dimasukkan ke dalam user. Dapat kita lihat di terakhir sendiri, dari dua terakhir ini, kita dapat melihat ada editorku dan juga reviewerku, dan juga password. Passwordnya ini telah dienkripsi sehingga tidak ada yang bisa melihat kecuali komputer. Namanya juga sama, editorku. Emailnya juga sama sesuai yang kita inputkan tadi. Dan fotonya juga sama. Berarti artinya tidak ada yang bermasalah. Baik, ketika kita login, maka hasilnya benar. Baik, kita berpindah lagi, kita akan melakukan sign up sebagai maklar.
Untuk melakukan uji coba, kita akan melakukan uji coba apabila nama dan username kita isikan dengan satu huruf. Apa yang akan terjadi? Apabila kita memilih makelar, maka kita tidak akan memilih roles manapun, baik itu editor maupun reviewer. Kita choose file, kita isikan fotonya, lalu sign up. Nah, di sini database tidak akan bisa menerima, karena kita dalam codingan kita telah kita set bahwa username dan password itu harus memiliki setidaknya lebih dari 2 karakter panjangnya. Sehingga apabila kita menuliskan M saja seperti tadi, maka akan otomatis muncul tulisan seperti ini. Itu artinya tidak diterima. Baik, kita isikan makelarku. Karena kita sebagai makelar, maka kita tidak akan memilih rules-nya. Kita pilih fotonya, sign up. Nah, akhirnya sign up sukses. Kita coba login. Nah, ternyata benar. Berarti data yang kita isikan di sign in tadi benar. Baik, kita akan mulai pertama-tama dengan editor. Kita akan login sebagai editor. Dalam editor ini akan ada 3 navbar. Yang pertama, dalam header ini akan ada 3 navbar. Yang pertama adalah home sebagai indeks dari ini sendiri. Lalu task. Task ini ada berisi add task dan view task. Dan juga editorku. Ada editor kita sebagai role, lalu profil, lalu logout. Kita coba lihat profil dulu. Dalam profil di sini dapat kita lihat data-data yang telah kita isikan tadi. Ada saldo akun, lalu nama yang telah kita isikan, username-nya, email, dan juga roles kita sebagai editor, dan password-nya tidak kita tampilkan. Baik, yang pertama-tama merupakan fungsi, kita buka fungsi add new task, karena dalam e-review yang pertama-tama kita lakukan tentunya adalah membuat task baru, membuat tugas baru untuk direview. Baik, kita akan mengisikan judul. Judul kita tuliskan assignment 1. Keywords-nya adalah English practice, misalkan. Authors-nya adalah saya sendiri. Artikelnya dapat kita pilih di sini, assignment 1. Judul halaman jurnal kita buat 5 saja. Lalu kita submit. Nah, setelah kita submit, kita akan didirect ke halaman adding task. Dalam halaman adding task ini akan muncul kalimat adding new task success. Your new article has been added. Nah, setelah ini task yang telah kita buat tadi dapat kita lihat dalam view task. Nah, dapat kita lihat di view task tadi. Data berkas file docs yang kita buat tadi akan secara otomatis tersimpan dalam berkas. Di sini dapat kita lihat, nah, di sini akan muncul assignment 1, seperti yang kita inputkan tadi. Nah, kembali lagi ke view task. Di sini ada my task list. Kita bisa melihat tugas-tugas apa saja yang telah kita tambahkan berdasarkan yang kita kerjakan tadi. Di sini ada action, lalu pembayaran. Action ini kita akan bisa menseleksi reviewer atau memilih reviewer yang kita inginkan. Nah, dalam reviewer list ini saya sudah mempunyai beberapa nama. Dapat dilihat, kita akan memilih
reviewerku yang barusan tadi kita buat, English Expert. Jumlah halaman jurnalnya 5, karena harga per halamannya kita set menjadi 15.500, maka total harga yang harus kita bayarkan adalah 75.000. Kita juga dapat memilih reviewer sebanyak lebih dari 1, misalnya 2, yaitu namanya My Reviewer dan reviewerku, maka harganya akan otomatis bertambah menjadi 150.000. Nah, baik, kita akan pilih satu saja, kita submit. Lalu kita akan cek status pembayaran. Apabila kita belum melakukan pembayaran, maka tas yang kita kirimkan tadi tidak akan diterima oleh reviewer maupun makelar. Dalam di sini statusnya adalah menunggu upload bukti pembayaran. Lalu coba kita upload bukti pembayaran. Nah, setelah kita berhasil upload, maka akan muncul halaman sebagai berikut. Upload bukti pembayaran yang telah kita simpan tadi akan otomatis masuk ke dalam berkas bukti editor. Nah, akan sama dengan ini, bukti pembayaran. Baik, kita kembali lagi ke view task. Kita akan melihat cek status. Nah, statusnya di sini akan berubah menjadi menunggu verifikasi. Karena setelah kita melakukan pembayaran, maka makelar akan memverifikasi apakah pembayaran tersebut sah atau tidak, sehingga pembayaran kita akan diterima dan dilanjutkan ke reviewer atau tidak. Pembayaran di sini statusnya, kalimatnya akan berubah menjadi bukti bayar sudah diupload dan sedang menunggu verifikasi. Verifikasi ini sendiri akan dilakukan oleh makelar. Oleh karena itu, kita akan berpindah menjadi makelarku. Kita login. Nah, berhasil. Dalam makelarku ini sendiri juga ada profil, sama seperti yang tadi. Kita dapat mencari detailnya, saldo, dan juga kita dapat mengupdate profil kita. Untuk melanjutkan fungsi yang tadi, maka kita akan mengklik task list. Kita buka payment list dulu. Nah, dalam payment list ini dapat kita lihat yang angka terakhir, yaitu assignment 1, sesuai yang telah kita inputkan tadi oleh editorku. Harganya benar, 75.000. Statusnya adalah menunggu verifikasi pembayaran dari kita sebagai makelar. Dan tanggalnya adalah tanggal saat ini, yaitu 19 Mei. Dan exit-nya kita bisa memilih apakah kita akan mau meng-ACC payment-nya atau kita mereject payment-nya. Sebagai contoh, apabila kita mereject payment-nya, nah, maka di sini akan statusnya menjadi menunggu upload ulang bukti pembayaran. Sebagai editor, kita view task, cek statusnya, maka status di sini akan berubah menjadi bukti pembayaran ditolak, silakan upload lagi. Nah, dari situ kita diwajibkan untuk upload lagi agar proses review kita berjalan. Upload ulang, lalu kita geser lagi menjadi makelar. Kita lihat di sini payment list. Nah, di sini akan berubah lagi menjadi accept payment atau reject payment. Nah, contohnya kita akan meng-ACC payment-nya. Kita juga dapat melihat download bukti pembayaran. Dapat kita download di sini, bukti pembayaran. Baik. Lalu dalam navbar ini juga ada fungsi task list. Task list ini kita itu dapat melihat aktivitas-aktivitas intinya kita dapat melihat aktivitas antara editor dan juga reviewer. Dapat kita lihat di sini yang kolom terakhir, yaitu assignment 1 yang diupload oleh editor. Kita bisa lihat di sini actionnya ada list review. Nah, dalam list review ini kita bisa melihat list
reviewer mana saja yang dipilih oleh editor. Dapat kita lihat juga di sini ada info tentang tasknya, judulnya sesuai yang kita inputkan tadi, assignment 1, autorsnya Zack Front, kata kunci English practice, dan nama reviewer yang dipilih adalah reviewerku. Statusnya adalah waiting reviewer choice. Ini artinya file task assignment 1 tadi sudah dikirim, sudah sampai kepada reviewer dan menunggu reviewer untuk apakah dia akan meng-ACC atau menggarap atau mengerjakan task yang sudah diberikan atau dia mau mereject. Baik, kita lalu akan berpindah sebagai reviewer. Kita login. Di sini reviewerku dalam profilnya juga sama, saldo akunnya 0. Profile page-nya juga seperti ini, kita juga dapat mengupdate profile page-nya. Lalu selanjutnya fungsi di sini ada view task. View task ini kita dapat melihat task yang telah kita dapatkan dari editor tadi yang telah di-ACC oleh makelar. Kita dapat mendownload jurnalnya untuk melihat. Namanya juga sama, assignment 1. Baik. Lalu action, kita dapat memilih, kita sebagai reviewer dapat memilih apakah kita akan melanjutkan, kita akan meng-ACC tugas yang diberikan kepada kita, atau kita akan reject-nya. Nah, sebagai contoh, apabila kita men-decline, maka statusnya di sini akan menjadi task decline. Nah, action-nya menjadi task decline. Lalu kita geser lagi sebagai editor. Apabila kita geser lagi sebagai editor, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini dalam view task. Kita cek status reviewer. Nah, task declined. Kenapa? Karena reviewer tadi telah menolak task yang kita berikan. Dan otomatis dalam profil saldo akunnya akan bertambah karena si reviewer tadi menolak untuk mengerjakan tugas kita. Baik, kita akan mengirimkan kembali. Kita akan mengirimkan kembali dengan jumlah halaman yang sama, 5, sebagai contoh. Lalu kita, lalu kita login, select reviewer, kita ulangi lagi, cek statusnya, upload, lalu kita keluar dan masuk sebagai makelar. Kita lihat di sini payment list, kita ACC, lalu kita keluar dan masuk sebagai reviewer. Nah, ketika kita view task, maka akan ada lagi waiting reviewer decision. Kita dapat meng-ACC. Nah, setelah kita meng-ACC, terdapat deadline yang artinya sudah saya set menjadi 1 hari per halaman, sehingga ketika halamannya 5, maka deadline-nya akan 5 hari. Statusnya accepted. Kita bisa juga mendownload jurnalnya di sini, dan action-nya adalah kita akan mengupload hasil review yang telah kita buat.
kita buat di sini hasilnya adalah assignment 2. Kita submit di sini. Nah, setelah itu statusnya akan menjadi submitted dan action-nya adalah done submit. Baik, lalu kita akan berpindah menjadi menuju profilnya. Kita akan berpindah menjadi editor. Kita login, kita view task, kita buka yang terakhir tadi, assignment 1 yang terakhir, kita cek status reviewer. Nah, di sini karena si reviewer sudah mengupload hasil reviewnya, maka statusnya di sini akan berubah menjadi done reviewed. Dan action-nya di sini ada accept result dan juga eject result. Dan secara otomatis data berkasnya akan tersimpan di reviewed sebagai assignment 2, seperti yang telah diupload oleh reviewer tadi. Di sini kita dapat accept result atau eject result, di mana kalau kita melakukan eject result, maka si reviewer itu wajib untuk mengirimkan ulang hasil reviewnya kembali, karena dianggap kita sebagai editor tidak puas. Atau kita juga bisa melakukan accept result apabila kita sudah puas dengan hasilnya. Coba kita accept result. Nah, maka dalam assignment list-nya ini akan hilang. Karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan apabila kita berpindah sebagai reviewer 2, maka ketika kita melakukan membuka profil, maka saldo akunnya kita akan bertambah sesuai dengan pembayaran yang telah kita setujui dari pembuatan review tadi. Dapat kita cek detailnya, uang masuknya adalah 75.000, totalnya 75.000, keterangan. Baik. Lalu kita akan mencoba masuk sebagai maklarku lagi. Kita login. Kita lihat task list. Nah, maka statusnya di sini akan menjadi task completed. Karena secara otomatis ketika reviewernya sudah meng-ACC dan sudah mengirim ulang hasil reviewnya, maka statusnya di sini akan berubah menjadi task completed. Baik, saya kira cukup di situ saja keterangan demo saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.